Kembali lagi bersama saya Antonius Arif di acara Good Golden Morning Motivation. Nah, tadi kita sudah membicarakan mengenai financial freedom account, uangnya mau diapain gitu ya. Apakah uangnya dimasukin ke dalam tabungan atau enggak, atau mau kemana? Saya menganjurkan tidak masukin ke dalam tabungan. Masukin tabungan cuma hanya untuk simpan sementara boleh. Karena Anda tahu bunga tabungan berapa? 1 tahun? Di bawah 6 ya, 6%. Jadi 1 bulannya berapa itu? 0,5%. Mau dapat apa kita uang 1 juta? Belum dipotong pajak dan belum dipotong lain-lain. Makanya saya menganjurkan hanya ada 2 konsep yang harus dilakukan. Yang pertama investasi, yang kedua adalah passive business income. Nah, apa yang harus akan kita lakukan? Saya cuma mau ngomong investasi. Investasi yang paling mudah, yang paling gampang, paling cepat. Saya cuma hanya menganjur minimal Anda taruh uang adalah minimal taruh di reksadana. Minimal di reksadana. Kenapa? Reksadana pertumbuhannya bisa 15 sampai 20% loh teman-teman. Pertumbuhannya. Pak, tapi reksadana bisa nggak terima uang kecil-kecil? Bisa teman-teman. Saya mau ngasih tahu, reksadana itu bisa terima minimal 500.000, 1 juta pun boleh. Berarti kalau 250.000 sebulan, 4 bulan, Anda sudah taruh di mana? Bisa taruh reksadana. Menarik nggak? Jadi uangnya bertumbuh. Tapi saran saya, sebelum Anda terjun ke sini nanti, tolong cari tahu informasi dulu mengenai reksadana. Jangan langsung percaya apa kata salesnya, gitu ya. Karena sales akan jualan investasinya, tapi Anda pelajari dulu bagaimana cara melakukannya. Ya, saya tidak akan menjelaskan tentang reksadana karena akan terlalu panjang waktunya, gitu ya. Nah, jadi saya cuma nanya gambar, pelajarilah mengenai itu. Atau belajar apa lagi? Anda bisa taruh, itu tadi yang investasi. Dan Anda bisa taruh kemana lagi? Saya mau kasih gambaran kepada Anda. Ada lagi konsep yang namanya tadi passive business income. Passive business income berarti adalah sebuah bisnis. Bisnis apa? Bisnis apa yang harus kita lakukan untuk bisa membuat uang bertumbuh? Saya cuma hanya menyampaikan kepada Anda harus taruh investasi di bidang-bidang berkaitan dengan franchise. Itu salah satunya. Atau Anda bisa punya bisnis beneran, boleh juga. Franchise, saran saya tidak semua franchise Anda deketin. Karena berbahaya Anda deketin semua. Karena kita tahu, banyak franchise yang buka, sebentarnya tutup. Ingat nggak? Pernah ingat waktu zaman pisang goreng Pontianak dulu? Yang lagi rame-rame, semua orang berjibun, seluruh Jakarta penuh pisang goreng Pontianak. Dan kemudian sekarang hilang, nggak tahu kemana itu semua. Pertanyaannya adalah apa? Bisnis itu belum terbukti oleh zaman, teman-teman. Bisnis yang terbukti oleh zaman adalah bisnis yang sudah melewati minimal 5 tahun. Dan sebelum Anda terjun, Anda keliling cari tahu tentang bisnis itu kepada pedagang franchise-nya. Tanya sama mereka, untung nggak bisnis itu? Biasanya semua call sales ngomongnya apa? Kalau bisnis franchise ngomongnya apa? Pasti untung, balik modal berapa? Belum tentu. Anda harus cari tahu dulu. Saya mau kasih tahu, Pak, tapi franchise kan mahal, Pak. Franchise kan nggak murah. Saya cuma mau kasih tahu teman-teman, franchise bisa dimulai dari nilai 5 juta rupiah. 10 juta sudah ada, 50, 60 apalagi, 100 juta lebih banyak teman-teman. Anda bisa mulai franchise kapanpun Anda mau. Cuma pesan saya satu, ketika Anda mulai bisnis franchise, yang harus Anda lakukan adalah Anda belajar bagaimana caranya untuk memahami tentang bisnis franchise. Banyak tanyalah sama yang punya franchise. Jangan harap seperti ini. Ini ada beberapa orang yang melakukan kesalahan. Ikut join satu franchise, dia beli jasanya, beli franchise-nya, kemudian dengan enaknya ditinggalin masa bodoh, dia harap duitnya datang sendiri. Nggak bisa begitu teman-teman. Anda tetap harus tanya-tanya. Tanya sama yang punya franchise apa yang harus dilakukan. Kalau sepi, apa yang harus dilakukan. Saya dulu waktu pertama kali punya bisnis franchise, saya juga melakukan hal yang kesalahan teman-teman. Kesalahan apa yang saya lakukan? Saya pernah dibohongin oleh pegawai saya, uangnya dibawa lari. Bahkan STNK motor juga hilang dan sebagainya. Tetapi saya tetap bilang, oh ya anggaplah itu ongkos belajar. Karena kenapa? Saya mencari franchise yang memang sangat bagus. Dia bertanggung jawab ketika pegawainya kabur dan sebagainya. Nah carilah franchise yang memang seperti itu. Pak, tapi saya nggak tahu lokasi, Pak. Lokasi yang bagus yang mana? Gak usah pusing teman-teman. Di franchise dia punya jasa untuk mencarikan. Asik? Jadi Anda nggak pusing. Saya cuma kemarin datang ke tempat franchise, Pak, saya mau ambil satu franchise di tempat Bapak. Tapi saya nggak tahu tempatnya di mana.
Dia cuma mau bilang, Anda mau ngelola sendiri atau saya yang kelola? Kalau saya yang kelola artinya apa? Uangnya saya dikasih ke dia. Saya bilang, saya sendiri yang mau ngelola. Oke. Tempatnya di mana? Nggak punya, Pak. Jadi, ya saya cariin. Lu cari nama dia. Ketika dicarikan nama dia, dan memang benar, tempatnya menarik, teman-teman. Saya mau kasih clue, khususnya buat Anda yang belum pernah main bisnis ini. Bisnis franchise, kadang-kadang orang tempat yang sama. Saya ulangin lagi ya. Tempat yang sama, lokasi yang sama, jam kerja yang sama. Kalau orangnya berbeda yang jaga, hasil omsetnya juga beda. Wah, ada yang aneh nggak? Ada yang aneh nggak? Berarti kalau ada yang percaya bahwa tempat itu kalau istilahnya kata ngomong hoki-hokian, saya bilang bukan hoki, teman-teman. Setelah saya pelajari, kenapa orang A yang jualan sama orang yang B jualan, omsetnya bisa beda bumi langit. Yang satu bedanya hampir 50%. Lumayan 50% ya peningkatannya. Saya cek ternyata apa? Orang yang B ternyata punya skillnya, keahliannya lebih bagus dibandingkan si A. Berarti hoki atau bukan? Bukan, teman-teman. Berarti adalah faktor keahlian. So, artinya tugas Anda adalah harus mendevelop orangnya. Kalau belum bagus gimana? Pulangin kayak punya franchise. Suruh latih lagi. Supaya dia pintar. Karena kita butuh uang supaya uang ini beranak. Setuju nggak, teman-teman? Sampai sini oke, teman-teman? Nah, ini yang konsep yang dipakai oleh saya dalam pengembangan bisnis kita. Jadi, financial freedom-nya. Anda mau bisnis apa berikutnya nanti? Mungkin mengenai franchise. Anda boleh beli properti? Boleh. Banyak toh yang teman-teman saya yang menawarkan bagaimana bisa berbisnis properti tanpa uang. Benar Pak, bisa Pak? Bisa, benar. Saya juga sempat belajar, saya nggak jago di sana, saya belajar dengan satu teman saya, dia sangat ahli di sana. Luar biasa, benar-benar. Dia ngajarin, jadi developer properti tanpa pakai modal sih, modalnya dikit tapi ya. Bisa. Modalnya cuma apa? Beli martabak doang. Beli martabak kemana? Yang punya tanah kita kasih kue martabak doang. Itu bisa berbeda. Yes, itu bisa dilakukan, teman-teman. Jadi konsepnya balik lagi di financial freedom account-nya. Nah, dari konsep inilah yang bisa dikembangkan. Jadi edukasi Anda disesuaikan dengan financial freedom. Oke, teman-teman. Nah, ini gambaran yang saya mau kasih gambaran kepada Anda. Bagaimana dengan self aktualisasi? Self aktualisasi ini uangnya untuk apa? Untuk bersenang-senang. Buat masa kita kerja terus tapi tidak buat bersenang-senang. Anda boleh buat manicure pedicure, tapi jangan di tempat yang biasa, tempat yang sangat spesial. Kalau Anda senang travel, uang ini buat pergi travel atau apapun. Kalau duitnya saking kebanyakan beli mobil boleh nggak Pak? Boleh, terserah. Tapi tujuannya mobil buat senang-senang karena self aktualisasi ngambil. Jangan ngambil dari financial freedom. Kalau ngambil dari mana? Self aktualisasi. Jadi yang senang ke salon, senang pijet-pijet gitu ya, senang sauna dan sebagainya, itu dimasukkan ke sana, ke self aktualisasi. Ya, jadi ini uang yang harus kan. Daily expense angkanya boleh dikurangin? Boleh. Ingat, pendidikan anak bukan dari sini. Pendidikan anak dari daily expense. Ini hanya untuk apa? Untuk pendidikan kita. Saya mau kasih gambaran, ini saya lakukan juga untuk anak saya, bukan buat saya sendiri. Anak saya juga melakukan sama dengan toples. Jadi kalau tanya tabungan saya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 tabungan yang saya punya. Ini nggak punya tabungan. Kenapa? Karena saya langsung transfer kepada yang membutuhkan. Dapat sampai sini? Ya, oke. Nah, teman-teman, untuk menutup acara ini, saya mau mengajak Anda melakukan afirmasi. Angkat tangan kanan di atas dan taruh di dada Anda. Ya, saya kagum dan memodel orang-orang sukses dan kaya. Saya kagum dan memodel orang sukses dan kaya. Saya kagum dan memodel orang sukses dan kaya. Tunjuk muka Anda, katakan dan itu adalah saya. Oke, terima kasih kepada para sahabat excellent. Sampai jumpa pertemuan ini berikutnya di acara berikutnya bersama saya Antoni Sarif di acara Good Golden Morning Motivation.